Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i bahwasanya membaca Al-Quran diberi hadiahkan kepada orang tua itu tidak sampai, atau mayat-mayat yang lain tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Majarong Ngaji yang saya cintai, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah ma'unah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan masalah mayit, apakah doa yang kita panjatkan kepada mayit, kita tujukan kepada mayit itu sampai pahalanya apakah diterima? Yang kedua, apakah bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada ahli kubur, orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh tradisi kaum Nahdliyin, melakukan tahlilan, apakah pahalanya sampai kepada mayit atau tidak? Mari kita pelajari bersama supaya kita jelas sesuai dengan referensi kitab-kitab yang muktabar diajarkan oleh para guru-guru kita. Di antaranya kita pakai Adhkar Nawawi, karya Imamuna An-Nawawi rahimahullah. Bab ma yang faul mayyita min qauli ghairihi. Bab menerangkan tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mayit. Min qauli ghairihi, dari ucapan atau bacaan atau doa orang lain. Ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yang fa'uhum wa yaswiluhum sawabuhu. Para ulama telah sepakat bahwasanya doa untuk amwat, untuk orang-orang yang telah meninggal, itu yang fa'uhum, bermanfaat untuk mereka, wa yasilu sawabuhu, dan pahalanya juga sampai pada orang yang meninggal. Dalilnya apa? Wahtaju biqaulillahi ta'ala. Para ulama berhujjah, membuat dasar dalil dari firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman. Surat Al-Hasyr ayat 10. Wa ghairi dzalik minal ayatil masyhurah bi maknaha, dan juga dari ayat-ayat yang telah masyhur yang sama maknanya. Lalu wabil ahadisil masyhurati kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berhujjah dengan hadis-hadis yang telah masyhur seperti halnya ucapan Rasulullah, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Rasul mendoakan supaya ahli kubur Baqi' itu mendapatkan ampunan. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti halnya doa Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghairi dzalik. Dan juga doa Rasul, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang masih hidup dari kami, wa mayyitina, dan juga berilah ampunan bagi orang-orang yang telah mati dari kami. Wa ikhtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qiraatil Qur'an. Ini mungkin nanti akan ada perbedaan pandangan, karena orang-orang Salafi Wahabi menggunakan redaksi ini untuk menyerang kaum Nahdliyin. Kita baca dulu. Wakhtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qiraatil Qur'an fal masyhuru min madzhabi Syafi'i wa jama'atun annahu la yasilu wa jama'atin annahu la yasilu. Para ulama telah ikhtilaf, telah berbeda pandangan di dalam sampainya pahala bacaan Al-Qur'an seperti Fatihah ataupun surat Yasin,
ataupun khataman Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Fal masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'atin annahu la yasilu. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan sekelompok ulama annahu la yasilu, bahwa hal tersebut tidak sampai. Wa dzaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu, dan mazhab Ahmad bin Hanbal serta sekelompok ulama dan jamaah dari ashabi Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i, santri-santrinya Imam Syafi'i, mengatakan hal tersebut sampai. Fal ikhtiyaru ayyaqula al-qari'u ba'da firaghihi Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin wallahu a'lam. Sedangkan fal ikhtiyar menurut Imam An-Nawawi, hendaknya orang yang membaca Quran setelah selesai dia membaca, kalau ingin menghadiahkan, mengatakan atau berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku baca dari Quran tadi ila fulanin, kepada Pak Fulan. Wallahu a'lam. Ini redaksi di dalam kitab Adhkar Nawawi. Yang pertama mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang masalah doa untuk orang yang meninggal. Itu sampai dan pahalanya juga sampai. Kemudian terjadi perbedaan pandangan ketika masalah pembacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan fal masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'atin annahu la yasilu. Qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan sekelompok ulama, hal tersebut tidak sampai. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa hal tersebut, pendapat ini dikomentari oleh Syekhuna Zakaria Al-Ansyari di dalam Fathul Wahhab juz 1 halaman 30. Wa maqalahu min masyhuril madhab. Sedangkan yang diucapkan Imam Asy-Syafi'i yang masyhur dalam madhab, mahmulun alama idza qara'a la bi hadratil mayyit. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau pahala membaca Quran itu pahalanya tidak bisa sampai kepada mayit itu ketika bacaan Al-Qur'annya tidak di samping atau tidak di dekat mayit. Kalau dekat pasti sampai. Walam yanwi thawabu qiraatihi lahu. Yang kedua, tidak diniatkan pahalanya itu diberikan atau dihadiahkan kepada mayit. Au nawahu walam yad'u, atau dia meniatkan memberikan pahala tapi dia tidak mendoakannya, tidak didoakannya. Maka hal tersebut sepakat bahwa membaca Al-Quran kalau tidak di samping mayit, tidak diniatkan pahalanya itu untuk mayit, dan tidak didoakan untuk mayit, tidak sampai pahalanya. Namun ketika hal tersebut diniatkan pahalanya diberikan kepada mayit, maka menurut Imam Zakaria Al-Ansyari, hal tersebut sampai. Inilah yang dipakai untuk menafsirkan daripada ungkapan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai pahalanya membaca Quran kepada mayit. Hal tersebut ketika tidak dimaksudkan pahalanya diberikan pada mayit. Kalau dimaksudkan atau ditujukan pahalanya membaca Fatihah atau membaca Yasin, pahalanya ditujukan kepada mayit juga pasti akan sampai. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Imam Syafi'i sendiri di dalam beliau mengatakan wa wahibbu lau quri'a indal qabri wa du'a lil mayyit wa laisa fi dzalik du'aun muaqqatun. Juz 1 Shahifah 322 karya Imam Asy-Syafi'i. Wa wahibbu lau quri'a indal qabri, dan aku senang andaikan dibacakan Al-Qur'an indal qabri, di samping kubur, lil mayyiti, untuk orang yang meninggal, wa du'iya lil mayyit, dan didoakan
untuk mayit. Walaysa fi dzalik du'aun muaqqatun, dan tiada doa tersebut bukanlah doa yang mempunyai waktu tertentu. Bisa dibaca dalam Al-Um juz 1 Shahifah 322. Jadi pada kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh warga Nahdien dengan melakukan kirim doa, baca Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina, itu sudah sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah dan juga sesuai dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri juga senang ketika ada orang yang membacakan Al-Quran di kuburan, di samping mayit, dan juga mendoakan mayit. Kita jangan sampai bingung ketika orang-orang Wahabi mengatakan, menukil pendapat dengan mengatakan di dalam syarah Muhadzab atau di dalam Adhkar Nawawi menyebutkan, menerangkan bahwa Imam Syafi'i masyhur di dalam pendapatnya mengatakan pahala membaca Quran itu tidak sampai pada mayit. Karena menurut ashab Imam Zakaria Al-Ansori ditafsirkan tidak sampainya itu ketika tidak di samping mayit. Kedua, karena tidak diniatkan pahalanya dihadiahkan pada mayit, atau dia niat namun dia tidak mengucapkan doanya seperti yang diajarkan oleh Imam Nawawi, fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da firahihi Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah apa yang aku baca ini kepada fulan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal ini bisa dipahami dan menjadikan kita kaum Nahdien adalah kaum yang senang untuk membaca doa kepada ahli kubur, orang-orang tua kita, dan juga mengirimkan hadiah suratul Fatihah, suratul Yasin, atau khataman Al-Quran kepada orang-orang yang kita cintai, para leluhur kita yang sudah mendahului kita, sawan datang Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.